cuman pada saat ini ya, sampai detik ini itu tidak ada masuk untuk uangnya ya. Nah, secara IDR. Nah, coba kita lihat ya. Untuk aset saya, coba kita buka aset. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kokoin Channel, membahas seputar airdrop kembali ya teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mencoba ya di sini untuk berbagi tentang Bybit Exchange ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kita tahu, Bybit Exchange ini merupakan bursa yang biasa kita pakai ya di Indonesia maupun di luar Indonesia ya, ketika kita ingin membeli koin kripto ya, atau bertukar antara pemain yang satu ke pemain yang lainnya ya. Nah, jadi kenapa saya membahas tentang Bybit ya pada kali ini ya. Nah, jadi kebetulan ya pada tanggal berapa kemarin ya, pada tanggal 5 kalau nggak salah ya, pada tanggal 5 masih dalam bulan September ini, itu saya ada melakukan deposit ya, sekitar ya kurang lebih 200 ribuan ya, dan itu juga termasuk sama potongan. Nah, cuman pada saat ini ya, sampai detik ini itu tidak ada masuk untuk uangnya ya. Nah, secara IDR. Nah, coba kita lihat ya. Untuk aset saya, coba kita buka aset ya, walaupun sedikit ya. Nah, cuman di sini saya mengklarifikasi saja. Nah, di sini tidak ada masuk ya uang saya di Bybit. Nah, jadi ketika tanggal 5 ya, ketika tanggal 5 saya top up saldo. Nah, jadi top up saldo katanya itu menunggu sekitar 3-4 hari kerja ya, katanya baru nanti saldonya masuk ya secara IDR. Nah, tetapi sampai saat ini ketika video saya bikin itu pada tanggal 25 ya. Nah, sampai saat ini tidak ada masuk ya untuk uangnya atau tokennya ya, sama sekali tidak masuk teman-teman. Nah, jadi by the way teman-teman sekalian, apakah pernah ya mengalami hal seperti ini tidak masuk? Nah, kebetulan saya beberapa hari yang lalu itu sempat melihat ada teman-teman YouTube itu berkomentar tentang top up saldo. Nah, cuman saldonya itu juga tidak masuk ya sampai saat ini ya. Cuman kurang tahu nih apakah sudah masuk atau belum ya. Nah, sini untuk sampai saat ini tidak masuk ya. Nah, jadi yang pertama yang saya lakukan kemarin itu ya, nah saya kan mau deposit nih, saya kan sudah mendaftar register Bybit ya, register Bybit dan berhasil KYC ya kemarin. Bagaimana saya bikin di video tutorial cara membuat akun Bybit Exchange. Nah, kemarin kan, nah, ini sudah terverifikasi ya, ID sudah terverifikasi kemarin. Nah, sudah ya, oke. Nah, kemarin setelah itu, nah kebetulan saya juga mau deposit ya teman-teman ya. Nah, deposit sekarang kemarin ya. Nah, coba lihat ya cara saya kemarin ya. Nah, cara saya kemarin deposit. Nah, kemarin saya memilih kebetulan memilih deposit IDR ini teman-teman ya. Nah, di sini ada bermacam-macam, ada perdagangan P2P, ada beli dengan IDR, ada deposit IDR, ada juga dengan deposit kripto. Nah, jadi saya kemarin memilih deposit IDR, dimana saya melihat bisa kita mengkaitkan akun akun bank yang kita miliki ya, di deposit fiat atau deposit IDR ini teman-teman. Jadi sini saya kemarin isi sekitar 200.000 ya teman-teman ya. Nah, isi sekitar 200.000. Nah, ini minimal untuk top up-nya itu sekitar 31.000 teman-teman. 200.000 ya. Oke, 200.000. Nah, 200.000 ya. Nah, di sini dia mengatakan BI Fast Bank Transfer ya. Biaya 0,40%.
Nah, jadi nanti masuk untuk uangnya itu sekitar 1-3 hari kerja ya. Nah, ini secara IDR ya teman-temannya, bukan secara token yang lain. Kemarin nah saya contohkan saya melakukan deposit kemarin ya. Nah, lalu saya tekan selesai, lanjutkan ya. Sini. Oke. Nah, jadi di sini kemarin ini masih kosong ya. Jadi saya tambahkan dengan nomor rekening yang saya miliki ya. Kebetulan yang saya memiliki nomor rekening akun Bank BRI ya untuk wilayah Indonesia. Nah, kemudian saya klik lanjutkan. Oke. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi local bank transfer IDR itu yang diterima 199.200, biayanya 800 IDR ya. Jadi kita klik bayar ya kemarin ya. Oke. Nah, di sini dia memberikan catatan sama seperti ini. Kemarin juga pun sama seperti ini teman-temannya. Nah, yang penting yang pertama itu jangan sampai kurang dari 31.000 ya. Yang kedua itu kita harus menyertakan ID referensi ya. Nanti saya tunjukkan ID referensi itu. Kemudian namanya sama dengan akun yang kita miliki di Bybit ya, dengan bank Indonesia yang kita miliki. Contoh misalnya saya ya. Nah, nama saya kan nama saya contoh Iwan ya. Iwan Ahmad ya. Nah, jadi di bank yang kalian miliki itu harus sama ya, namanya juga Iwan Ahmad. Itu teman-teman. Nah, jadi kemudian pengembalian dana dapat dikenai biaya administrasi waktu 7 hingga 14 hari. Nah, sampai hari ini pun tidak ada teman-teman ya. Oke, kemudian saat ini kami hanya menerima deposit dari rekening bank. Ya sudah, saya akan perorangan. Kami sarankan untuk Anda untuk melakukan transfer dari BI Pas. Ya sudah juga teman-teman ya, BI Pas kemarin pakai BI Pas juga ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi apa namanya, saya menggunakan ini teman-teman. Nah, ini namanya ID referensi ya teman-temannya ini. Nah, jadi untuk ID referensi ini kemarin saya juga sudah masukkan sebenarnya teman-teman ya. Saya sudah salin. Nah, saya masukkan ya. Saya masukkan juga di pembayaran untuk transfer. Nah, dan dari transfernya itu pun dengan ke nomor rekening ini teman-teman ya. Dan nama penerimanya itu adalah PT Sea Rolling Trading ya namanya. Itu. Nah, di sini informasi tambahan PT Bank OCBC ya. Nah, sepertinya pemilik banknya itu adalah Bank OCBC NIS Tbk Indonesia ya. Dengan beralamat di Profesor Dr. Satrio Kapling 25 ya, Jakarta Selatan. Jauh dari saya. Nah, kemarin itu saya sudah selesai ya, dan nomor rekening pun itu sesuai, tidak ada yang kurang sama sekali ya, tidak ada kurang sama sekali. Nah, dan kemudian itu gagal sampai saat ini ya, tidak ada masuk sama sekali teman-teman. Nah, jadi lalu saya ajukan banding ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ajukan banding. Nah, kemarin saya ajukan banding ya. Oke. Sini masih menunggu ya. Nah, kemarin saya ajukan banding. Sebenarnya saya sudah ajukan kemarin pertama ya, kemudian tidak ada info atau progres sama sekali ya dari pihak Bybit. Kemudian saya ajukan lagi dan dia mengatakan kamu sudah mengajukan banding seperti ini dengan beberapa hari lalu. Nah, jadi saya klik saja kirim kembali dan sampai saat ini pun tidak ada respon sama sekali dari pihak Bybit ya. Ada apa nih ya? Nah, jadi di sini saya pilih IDR ya, karena saya kemarin top up dengan IDR ya. IDR, nah ini IDR. Kemudian saya pilih opsi ya, local bank transfer. Kemudian saya isi nama bank saya, nama bank misalnya Bank BRI ya, BRI. Kemudian untuk bank akun itu ku tulis saja nomor
rekening kalian ya, misalnya ini nomor rekening kalian. Kemudian sender full name, fill in the account holder full name according the payment. Nah, jadi di sini kalian tulis nama nama kalian ya, nama sesuai dengan akun bank kalian miliki ya. Nah, di sini misalnya Ahmad Iwan. Nah, contoh ya. Nah, jadi kalian nanti jangan coba tulis Ahmad Iwan ya, tulis nama kalian sendiri sesuai bank dan sesuai nama di Bybit. Nah, kemudian order ID. Nah, di sini saya tidak mendapatkan order ID ya. Nah, karena kan untuk di history pembelian pun itu tidak ada ya teman-teman ya. Nah, anehnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya bisa ini dia diinfokan fill in NA ya, if not applicable to your payment method. Nah, jadi saya tulis NA saja kemarin, NA ya. Nah, deposit amount kalian pilih saja. Kemarin saya pilih itu sekitar 200.000 ya, 200.000. Oh, ini berapa ini? 2 juta. Nah, 200 ya, kemarin 200. Kemudian date payment saya memilih itu kemarin tanggal 5 September ya. Nah, di sini udah 2 minggu lebih ya. Nah, saya set kemarin ya. Nah, sebutkan UID Anda. Nah, jadi saya sini pastekan, saya copy UID saya untuk di Bybit, lalu saya paste di sini ya kemarin contoh. Nah, ini saya contohkan, kemudian tunjukkan alamat email, saya tulis email saya kemarin ya. Kemudian nomor handphone saya juga kemarin. Nah, contoh. Nah, kemudian saya beri deskripsi di sini. Kebetulan saya beri deskripsi bahasa Indonesia dengan menginfokan bahwasanya saldo saya tidak masuk ya kemarinnya dengan nilai 200 itu teman-teman ya. Nah, walaupun itu nilainya kecil, nah cuman untuk ketika kita ingin mendeposit dengan uang yang bernilai banyak ya, kita jadi ragu teman-teman ya, karena untuk deposit dengan nilai kecil pun tidak masuk ya, apalagi untuk nilai yang besar. Nah, ini harap dihati-hati teman-teman ya, di Bybit. Ingat teman-teman ya, ini di Bybit Exchange. Nah, kemudian saya unggah file kemarin, saya klik, lalu saya klik submit teman-teman. Nah, kemudian setelah itu tidak ada respon sama sekali. Setelah saya submit itu di email masuk ya, bahwasanya komplain saya itu sudah diterima. Nah, coba oke teman-teman, kita kembali saja dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini setelah saya transfer itu deposit ya sekitar 200.000 ya, walaupun cukup kecil. Nah, itu tidak masuk sampai saat ini. Nah, jadi coba saya buka di sini kan ada history ya. Dan di sini pun tidak ada untuk setoran fiat ya. Statusnya apa segala macam. Ini semua, ini statusnya sudah semua ya. Tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Ya, itu yang saya anehnya tentang Bybit ini ya teman-teman ya. Aneh sekali. Nah, jadi bagi kalian yang sudah membuat deposit seperti itu, apakah sudah masuk atau belum ya? Dan apakah ada yang pernah tidak masuk seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi tolong kalian berikan komentar dan cara mengatasinya ya. Di sini saya belum menemukan sama sekali ya, saya cari-cari di YouTube atau di Google itu pun tidak ada cara saya beli IDR seperti itu, tidak ada ya. Nah, jadi saran saya, kalian kalau misalnya ingin masih memakai Bybit dan ingin membeli token di dalam Bybit Exchange atau bursa ini, itu saran saya kalian klik deposit, itu kalian memilih perdagangan P2P ini saja teman-teman ya. Nah, itu saja sih saran saya, jangan kalian memakai beli dengan IDR atau deposit IDR ini ya, dikhawatirkan nanti bermasalah sama seperti saya ya. Itu teman-teman ya, saran saya sih, itu terserah dari kalian lagi untuk kedepannya ya. Nah, kalau untuk perdagangan P2P ini seperti video-video saya sebelumnya, walaupun bukan Bybit ya teman-teman ya, walaupun bukan Bybit itu misalnya kemarin saya kayak BitTime atau Bitget, nah itu lebih cepat ya. Hari itu pun sekitar 5
nggak sampai 5 menit itu sudah sampai ya. Ketika kita deposit itu sudah masuk untuk uang kita menjadi token di dalam exchange tersebut ya. Nah, kalian bisa memilih di sini, itu ada macam-macam ya untuk broker mereka ya. Itu dengan harga 15.266 contohnya. Dan di sini beda-beda untuk harganya ya teman-teman ya. Tergantung kalian memilih sendiri ya, nantinya ini tergantung dari masuknya berapa di akun kita ya. Oke, kembali saja. By the way, bagi kalian yang ingin misalnya kalian memainkan Hamster Combat nih, jangan lupa kalian register ya, register AB Exchange ya. Kalian bisa cek di channel saya, itu ada tentang cara register AB Exchange ya. Nah, itu semoga kalian paham ya di sana. Nah, karena untuk AB Exchange itu sendiri tidak memakai KYC dan tidak memakai gas fee ketika kalian ingin withdraw ya. Oke, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan tentang Bybit ini teman-teman ya. Nah, jadi harap kalian hati-hati dan waspada, karena sampai saat ini saya tidak dapat pengembalian dana ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.